Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Apa ba'du, hadirin jamaah semua yang berbahagia, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para asatidz, dan terkhusus Pak Supandi yang masih memakai pakaian dinas, berarti masih dari kantor atau langsung dari kantor. Sama, tadi saya juga sampai dari kantor jam 15.15. Cuma saya bawa gantian. Jadi kantornya lucu, jam 6 udah nyampe di UIN, setengah 7 saya pulang. Tadi jam setengah 2 saya ngantor lagi, 5 menit saya pulang lagi. Jadi keren ya, ambil jawaban cuma ngabsen doang. Karena sekarang absennya pakai face recognition deh, yang mata kita dari gitu. Ya, semua yang berbahagia dan berpuasa, ada informasi bahwa kitab masih dalam perjalanan. Jadi insya Allah besok baru bisa datang dan kita bagikan. Jadi bersabar saja bagi yang belum memegang kitabnya. Kitab besar ya, 50 lagi. Cukup kayaknya ya. Halaman berapa ini kita? Halaman 2 tuh di atas. Mari kita buka ta'lim kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Waw yang seperti ini wawnya istinaf, waw permulaan atau waw pengganti titik dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu diterjemahkan, dibaca boleh, diterjemahkan jangan. Karena waw pengganti titik atau waw istinaf namanya, waw permulaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lil jannati babun, surga memiliki pintu. Ya, boleh diterjemahkan begitu. Kalau satu-satu, lil jannati bagi pintu. Ya, babun lil jannati bagi surga, babun pintu. Lebih enak lagi, lil jannati babun, surga memiliki pintu. Yuqalu lahu, yang dinamakan. Satu-satu, yuqalu yang dikatakan lahu bagi pintu. Lebih enak kita bilang yang dinamakan pintu itu ar-rayyanu, ar-rayyan. Ya, pintu ar-rayyan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin di halaman-halaman akhir itu, di bab pertama atau bagian pertama itu ada 3 pintu surga. Ya, salah satunya ini yang disebut ya, ar-rayyan. Nanti ada pintu puasa yaitu ar-rayyan, nanti ada lagi pintu-pintu yang lain. La yadkhuluhu, ya, pintu itu tidak dimasuki illa, kecuali as-shaimuna, oleh orang-orang yang berpuasa. Ini adalah garansi. Hadis Nabi ini garansi. Dan ini adalah
salah satu dari sekian banyak rahasia puasa, bahwa Allah menggaransi orang yang berpuasa masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tuh. Wahua orang yang berpuasa mau'udun dijanjikan. Nah, mau'udun dijanjikan. Isim maf'ul. Biliqa'illahi ta'ala, ya, bertemu dengan Allah. Dalam kitab tafsir surah Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamamizah dan disebutkan setelah orang yang berada di surga minta makanan diberikan, minta minuman diberikan, minta apa saja diberikan, ternyata satu waktu mereka, kami memohon ridho-Mu ya Allah. Sesudah mereka yang ada di surga berkata demikian, Allah menampakkan wajahnya. Inilah yang disebut dengan liqa Allah atau liqa. Dan inilah yang dinamakan musyahadah. Jadi yang paling nikmat di dunia maupun di akhirat adalah bertemu dengan Allah. Yang paling enak, yang paling nikmat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Ramadan, Ramadhani, adanya Bapak. Belum, kitabnya memang belum, belum ada lagi, nanti besok. Ya, ternyata yang paling enak adalah bertemu dengan Allah, dan yang paling enak adalah musyahadah dengan Allah. Tiba-tiba mereka pingsan. Ya, Nabi Musa juga pingsan. Ya, seperti itu. Jadi yang paling enak adalah bertemu dengan Allah. Jadi wahwa mau'udun biliqa'illahi ta'ala bijajai saumihi, lantaran pahala puasa tersebut, atau lantaran pahala puasa. Jadi lantaran puasa, pahala puasa yang Allah berikan, orang yang berpuasa dijanjikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, dua kesenangan. Ya. Farhatun inda iftarihi, satu kesenangan ketika ia berbuka. Wa farhatun, dan satu kesenangan lagi inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Tuhan. Ya, ketika berbuka di dunia bersifat fisikal, sifat materi. Namun liqa Allah atau bertemu dengan Allah bersifat immateri atau ruhaniyah. Walaupun kata Imam Al-Ghazali, surga itu materi ya imateri. Artinya surga itu ya begini nih, kayak tangan saya namanya jasmani, masuk surga di tangan. Ya imateri juga, hati kita juga. Jadi ada yang masuk surga itu kata Imam Al-Ghazali, ya ruh ya jasad. Jadi ruh kita ini nanti masuk surga, jasad kita juga masuk surga. Berbeda dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina ada sebelum Imam Al-Ghazali.
Dan berbeda juga dengan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd hidup sesudah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau bilang surga itu materi. Maaf, surga itu imateri. Surga itu rohani. Surga itu ruh. Apa alasan Ibnu Sina dan Ibnu Rushd? Kata dia begini. Ketika badan dicubit, yang merasa sakit badan atau ruh? Jawaban kita ruh ya. Buktinya apa? Kalau ruh sudah tidak ada di badan, dibagel kok. Oh, dibagel kok. Pokoknya bahasa Inggris kok. Dibagel juga nggak terasa sakit, berarti apa? Ya berarti apa? Berarti yang merasakan sakit adalah ruh. Katakan kita makan, yang merasakan nikmat itu lidah, apa ruh kita? Kalau kita makan, ternyata yang merasakan nikmat itu adalah ruh kita. Buktinya kalau udah mati makan, lidah nggak merasakan apa-apa. Bahkan ada lidah yang masih hidup udah mati. Mati rasa. Ini kata siapa? Kata Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Tapi kata Imam Ghazali, apa susahnya bagi Allah surga dibuat materi dan dibuat imateri? Surga ya ruh ya jasad, apa susahnya kata Allah? Seperti di dunia, orang dibuat materi ya imateri, ruh ya jasad, apa susahnya bagi Allah? Maka saya mengikuti Al-Imam Al-Ghazali bahwa surga itu ruh juga, jasad juga. Ya, cuma mungkin jasadnya bukannya ini, tapi rasanya yang ini. Gitu. Alhamdulillah ada mengaji terusan Pak Ustaz Al-Mawad. Ya, alhamdulillah. Cukup sih ya buat pengetahuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shawmu. Likulli syai'in, segala sesuatu, babun, memiliki pintu. Benar nggak? Tempat keluarnya omonganmu, tempat keluarnya ipul, upil, oke, ya, segala sesuatu ada pintunya. Nah, likulli syai'in babun, segala sesuatu memiliki pintu. Wa babul ibadati, pintu ibadah, as-shawmu, puasa. Jadi kalau puasanya udah mau, tahajudnya rajin. Kalau puasanya udah rajin, sedekahnya apalagi. Kalau puasanya udah hebat, sabarnya meningkat. Kalau puasanya sudah cakep, ikhlasnya naik. Sebab puasa itu dua, sabar dan ikhlas. Sabar ya, dilakonin dari pagi. Ya. Ikhlas karena dia dan Allah yang tahu. Ya, termasuk katakan anak saya, dia bisa pura-pura puasa. Santri bisa pura-pura puasa. Maka puasa itu ya hanya Allah dan yang puasa yang tahu. Karena bisa puasa pura-pura, bisa pura-pura puasa. Kadang-kadang kita pura-pura puasa dan puasa pura-pura. Jadi maka disinilah letaknya kata Al-Imam Al-Ghazali, mengapa babul ibadah, pintu ibadah itu adalah puasa. Puasanya bagus-bagus deh. Mudah-mudahan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadatun, ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidur yang misalnya karena kecapean, habis ngampak, habis belah kelapa, habis ngarit. Ada yang ngampak, ada yang belah kelapa, ada yang ngarit, kecapean tidur. Nah ini yang disebut dengan ibadat tuh. Kalau dari pagi ya, nggak ngapa-ngapain tidur, ya. Bangun, sholat, tidur lagi. Kira-kira apa ini yang dimaksud dengan naumu as-shaimi ibadatun? Rasanya Ustaz Riyadi bukan ya, kayaknya bukan ini gitu. Puasa kalau kita ajak tidur bawahnya capek, lemes. Tapi kalau kita ajak bergerak, baik itu otak, pikiran, perasaan, ya biasa saja. Santri mau main bola puasa. Dia mah nggak ada roman-romannya pisan. Jadi mah makin dekat Lebaran makin kira. Ya. Ya. Siap Pak, kecil-kecil udah berpisah dari orang tuanya. Doain mereka. Bisa jadi di antara mereka nih ada yang jadi ulama nanti. Mana kita mana kita tahu. Ada bisa jadi yang jadi menteri, bisa jadi. Amin. Yang jadi kepala desa juga ada. Makanya kita lagi berinvestasi di sekarang. Dan bisa jadi kita masuk surga gara-gara mereka. Amin. Ya. Ustaz Nasir ya, dari Nurul Rahman, Masya Allah. Orang sibuk yang ngaji ini. Likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaumu naumus shaimi ibadah. Ini jadi ada tumpukan konsep-konsep yang kalau kita baca kemudian bisa kita sampaikan lagi di panggung Ramadan. Lanjut ya. Nah ini wau iya. Abu Hurairah. Ini teknik membacanya begini. Kalau setelah kata rawa atau ruwiyah atau apa itu ada tanda-tanda bahwa di depannya langsung ya subjek atau kata benda, maka pasti kita baca rawa. Tapi kalau di depannya ada misalnya an, ya, bisa dipastikan itu dibaca ruwiyaan gitu. Jadi kalau setelah wawiyah ada huruf jarnya, itu kemungkinan dibaca ruwiyah. Tapi kalau tidak ada langsung nama orang, pasti dia fa'ilnya, pasti dia subjeknya. Maka predikatnya rawa dibaca ya apa namanya? Ya tidak dibaca mabni majhul tapi dibaca mabni fa. Makanya ini dibacanya apa begini? Warawa. Maaf ini yang udah pinter, ini mah cuma ya mengingat-ingat aja. Kadang-kadang kan kita lupa. Warawa Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan. Ya, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi beliau. Kan lagi puasa ngedoain Abu Hurairah. Abu Hurairah ngedoain kita juga udah pasti diridhoi Allah dan dijamin masuk surga. Kita lagi puasa ngedoain sahabat Nabi. Ya. Insya Allah kita kayak yang kita doain. Amin ya rabbal alamin. Abu Hurairah ini kan satu hari orang kan kecil ya, nggak seperti orang Arab yang lain. Duduk di sini kata Abu Hurairah. Kali-kali Nabi lewat,
Ntar kalau lagi lewat kan numpang magang. Kira-kira begitu bahasa kita. Pengen nyantong ke depan. Sahabat yang lain lewat Umar. Ada apa kamu Abu Hurairah di sini? Lagi nungguin Nabi. Benar Nabi lewat. Nabi tahu. Gak pakai ngomong, Nabi tahu. Ayo Abu Hurairah ke rumah saya. Sampai di sana, sampai di rumah Nabi. Ya, biasa Nabi basa-basi ke istrinya. Kalau istrinya bilang bahwa ada 1 gelas kondom susu dari seorang sahabat yang dihadiahkan untuk engkau, wahai Rasulullah. Abu Hurairah udah kesirian nih, atau kesirian? Karena saya dibagi, kan? Saya dibagi, pasti saya dibagi. Apa kata Nabi? Wahai istriku, panggil 40 ahlu sufah. Berarti di Madinah nih. Berarti istri Nabi ini berarti Aisyah. Ini begini nih kalau bicara. Kalau di Madinah berarti istri Nabi Aisyah. Ahlu sufah berarti ada di masjid Nabi. 40 orang. Panggil, wahai istriku, 40 orang ahlu sufah. Abu Hurairah kaget. Wah, katanya saya nggak dikasih. Dipanggil satu-satu, minumi dengan segelas kondom susu itu. Kata Abu Hurairah, habis dari rumah 40. Kalau bahasa kita kagak kebagian, agak dulu mantan. Satu-satu itu ahlu sufah, yang 40 orang itu minum dari gelas yang sama. Ya, ditanya sama Nabi, kenyang. Setiap yang minum ditanya kenyang. Lalu kemudian balik lagi ke emperan masjid di rumah Nabi. Tinggal terakhir, silakan Abu Hurairah. Dia minum, pas dia minum, Nabi tanya, kenyang, wahai Abu Hurairah? Kenyang. Masih ada sisanya buat Nabi. Ajaib nggak kira-kira? Astagina, gurunya Brahma Kumbara dulu, ketika Brahma Kumbara masih kecil, kan dia lapar kan? Cuma dikasih 1 kepel saja ke Brahma Kumbara sama gurunya Astagina, dihabisin, nggak habis-habis. Hindu aja percaya, agama Hindu saja percaya sama keberkahan. Dan kita diajarkan langsung oleh Nabi tentang keberkahan. Disebut-sebut Ramadan bulan keberkahan. Kadang-kadang kita nanya, loh, kan katanya? Insya Allah. Makanya kita ini kayak lagi jauhi dunia nih, ngaji sore-sore. Padahal kita lagi diincar sama dunia. Entar no yang ngaji. Biar aku mohon pada Allah agar aku dimiliki olehnya. Nanti Pak, paham nggak kira-kira? Mau pada ngaji, no, kata harta nih, kata dunia. Oh no, ya Allah, yang saya pengen banget. Ya Allah, berikan hamba kepada mereka yang ngaji. Dunia bisa berdoa begini. Jadi diresepin banget sama dunia, padahal mah kita nggak ngojek sekarang, ada kerja, ada nyiapin makanan. Kira-kira ntar kita buka puasa nggak? Amin ya Rabbal Alamin. Kita udah mulai naik dikit-dikit. Paham? Kita udah mulai naik dikit ya Pak ya. Udah mulai naik, Ramadan ini kita jadi naik. Selesai Ramadan kita bisa terbang. Asal jangan pesawat, pilotnya tidur. Biar tahu. Baik. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi bersabda, "Idza apabila dakhala masuk atau tiba syahrul Ramadan, bulan Ramadan, futihat." Ya, ini pasti bacanya futihat. Nggak mungkin patah tuh, kan? Pastinya nih futihat. Bagaimana caranya? Kudu ngaji 6 tahun nih biar ngerti.
Ini pokoknya baca putihat aja. Kalau patah tak aku membukakan juga tidak mungkin. Putihat dibuka abwabul jannati, pintu-pintu surga. Jadi ketika Ramadan tiba dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat. Nah, kalau di depannya kata kerja itu dipasifkan, maka sesudahnya juga sama, dipasifkan. Inilah yang dalam tupel itu ada istilah paralelisme. Paralelisme. Jadi kalau kita mengerjakan soal tupel itu ada istilah paralelisme. Jadi paralel. Kalau putihat dibaca pasif, maka ghulliqat juga dibaca pasif. Karena wawunya wawu apa? Wawu atop di sini. Kudu dibaca sama, depan sama belakang sama, ngikutin kira-kira begitu. Atop itu huruf yang menyandarkan kalimat yang di depan kepada yang di belakang. Maka bacanya tadi itu putihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wasubbidat, dan dirantai asyayatinu, setan-setan. Ingat yang dirantai itu setan-setan yang ada ya di langit dan di bumi, tapi setan yang ada di dalam hati yang kita punya, kita derek yang merantai. Jadi percuma saja bulan puasa setan-setan yang di langit, setan-setan yang di bumi ini dikunci sama Allah, dirantai oleh Allah. Setan yang ada dalam diri kita nggak kita rantai, nggak kita belenggu. Ya. Makanya Ustaz, katanya setan-setan sama Allah dikunci, dirantai. Kok orang harus pada galak aja ya? Karena setan dalam tubuh orang kagak dibelenggu, kagak dibendek, bendek juga, belebet juga. Ya, dibendek. Udah jarang banget orang mau dibendek ya, Ustaz ya. Ini bocah gara-gara dibendek, dirantai, diikat. Kita ikat juga nih setan yang ada di sini. Makanya kalau puasa lebih dari sebulan, 3 bulan aja misalnya. Wow, sepertinya makin hebat. Makin hebat. Karena orang-orang bergema pada minta sebulan lagi ya Allah. Kalau rame-rame makin enak. Tapi 6 hari aja Syawal, payah kita. Ya. Makanya rumusnya Syawal itu bagian dah orang mau ngadain acara apa juga kita puasa baik. Sebab entar apalagi Senin sama Kamis kagak lunas, pengalaman kagak lunas. Ya, makanya saya bodo amat. Saya mulain aja kedua atau ketiga langsung berturut-turut. Walaupun kata ulama boleh tidak berturut-turut, tapi kacau kalau nggak berturut-turut. Nyatanya nggak sukses kalau nggak berturut-turut. Udah. Iya, makanya kita mulain aja di awal. Cuma kata ulama, tolong yang namanya puasa, ya orang lain nggak boleh ada yang tahu. Tolong kalau yang namanya sedekah, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Jangan sampai kita kemudian malah ya, bikin status Puasa sama nih. Alhamdulillah maghrib udah dekat mau buka puasa awal. Ya. Emang enak sih ngurang-ngurangin tugas malaikat. Orang udah pada nyatet tuh pahala kita. Ya, jadi kalau puasa sedekah kata ulama, 2 hal ini jangan sampai tahu orang lain. Usahakan orang makan nggak tahu dari kita.
Kita upayain banget, jangan sampai orang lain tahu itu makan dari kita. Sebab apa? Yang kita nggak sanggup adalah kita di alam-alam. Nah kalau dia nggak tahu itu makanan dari kita, dia kan nggak alam-alam kita. Dan kita nggak dimasuki setan. Tapi kalau dia tahu dia alam-alam lantas langsung aja kita jengger. Hidungnya melembung. Ya, makanya supaya kita lulus, jangan sampai tahu. Nah, kalau sampai tahu dia malu kita. Kalau kita malu, kelemahan manusia adalah dipuja-puji. Gitu. Ya, sedekah, apalagi puasa. Makanya ada sunnah kalau ada tamu atau bertamu berbuka. Ada yang undang makan, buka. Ya, sunnahnya begitu. Daripada diterusin puasa kemudian dalam hati kita ada bangga buah di puasa. Kayaknya tamu di sini nih yang pada hadir ada 50 orang, kan cuma saya doang yang puasa itu. Nah, mulai gitu. Dengan makan. Kalau dia bilang, saya heran ya sama saya ngapa bener banget saya sendirian. Saya heran kenapa saya soleh amat di sendirian. Kabur. Itu mendingan buka kalau begitu. Ya, itu namanya mubahah, bangga. Gitu. Ya, pelan-pelan nih kita ngaji tasawuf. Karena pengarang kitab ini memang ahli tasawuf. Jadi kalau misalnya kita benar tasawuf, ya ini begini tasawuf ini. Ini ngaji tasawuf namanya. Jadi mana tadi itu? Nah, wanada munadin, seseorang berseru. Ya, munadin asalnya munadiyun. Nada munadiyun. Ya, tapi orang Arab nggak bisa baca munadiyun. Bacanya apa namanya? Nggak bisa dia baca. Jadi nada wanada munadin. Orang yang memanggil kira-kira begitu. Tapi nggak enak kalau begitu. Orang yang memanggil, seseorang berseru. Ya, apa katanya? Ya bagiyal khair, wahai para pelaku kebaikan. Ya bagiyal khair, wahai pelaku kebaikan. Halumma, mendekatlah. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan diminta mendekat. Wa ya bagiyal syarri, wahai pelaku keburukan, kejahatan. Aksir, pendeklah. Bukan itu maksudnya. Aksir, berhentilah. Kalau aksir secara literal memang pendek, aksir. Tapi di sini lebih tepat aksir, berhentilah berbuat kejahatan. Nah, ini. Jadi orang-orang yang baik kemarilah. Sementara orang-orang yang berbuat jahat berhentilah berbuat jahat. Seperti itu. Aksir. Masya Allah. Wa qala Waqi'un bi qaulihi ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslabtum bil ayyamil khaliyah hiya ayyamus shaim ayyamus siyami id taraku fiha al akla wasyurba. Imam Waqi ini ada gurunya Imam Syafi'i. Ya, berarti hebat ya beliau, gurunya Imam Syafi'i. Di Mesir saya juga bertemu dengan Sayyidah Nafisah, makamnya tapi gurunya Imam Syafi'i juga. Saya masuk bareng anak saya, bareng Umi juga ke makam ya. Sayyidah Nafisah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Nah ini Imam Waqi ya, beliau wafat 1918
197, berarti benar kalau gurunya masih ketemu kan? Sebab nama saya Bapak 204, lahir 155. Benar kan nih? Benar nggak? Ya benar lah, insya Allah. Ya, lahir 150, Bapak 204. Berarti kalau Imam Waqi gurunya berarti benar ketemu. Ya aja dah biar aman. Nah, seperti itu. Jadi kulu washrabu, makan dan minumlah hani'an dengan nikmat, bima aslabtum, ya, karena apa yang dulu kamu kerjakan. Karena salaf itu ulama dulu. Fil ayyamil khaliyati, pada masa yang telah lalu. Nah, kata Imam Waqi, makna fil ayyamil khaliyati adalah hiya ayyamusya. Jadi makan dan minumlah kalian dengan nikmat, ya, disebabkan karena perbuatan engkau pada masa lalu, pada hari-hari yang telah lalu, yang telah lewat. Nah, hari-hari yang telah lewat, ayyamul khaliyah, itu adalah ayyamusi. Apa artinya? Orang-orang yang berpuasa nanti dibilang begini sama Allah, kulu washrabu hani'an. Ya, makan dan minumlah dengan nikmat. Karena dalam surah An-Nisa ada apa? Ada Maria. Maria. Itu yang diajarin sama saya oleh jamaah tabligh. Kalau jamaah tabligh yang bawa kompor ke masjid. Ingat, saya dulu jamaah tabligh, saya nyebut diri saya kalkun, tapi diajak sama guru saya. Ya, saya masih aliyah waktu itu. Kata saya kan manggil Syekh. Soalnya kalau orang tua manggil Syekh berjenggot kayak kagak kayak manggil Syekh baik. Ya, saya yakin, ya Syekh, kamu kalau makan baca Hadi Maria ya, nanti makannya enak. Sampai garam apa begitu. Ya, supaya nikmat kan, supaya nafsu. Makannya cokok, satu nampan bisa berlima, bisa berenam. Tahu cokok, berebut. Nanti sama kiai saya yang ngajarin saya lalu sorot nih, yang ngajarin kitab saya, karena saya makan bareng-bareng beliau di Kebun Jeruk. Kan markasnya di Kebun Jeruk. Ngelihat saya masih bocah dan yang meresep banget, jadi kita makan nasi campur kacang hijau, campur daging. Saya makan senangkon sama kiai saya. Itu namanya daging, di depan dia lempar-lempar kita santri. Ya, jadi enakan makan deket kiai, jadi kagak, jadi jatah beliau dikasih kita. Makanya kalau jadi kiai, kalau punya makanan enak bagi santri. Ya, seperti itu saya kerasa banget begitu. Ya, dikasih. Ya, kalau daging dia pegang lalu dikasih kita, dipegang aja itu daging lalu kita makan sama kiai, berkahnya kagak keturunan. Berkahnya luar biasa. Makanya teman-teman saya ada yang kagak ngerti usul bisa, istilahnya kagak ngerti itu waktunya. Dia ngaji baca Quran tuh kagak enak suaranya juga. Itu sekarang perutnya udah gendut, banyak duit, ceramah kemana-mana. Sampai saya temennya minta, maaf Kiai kagak bisa, aduh udah jadwal, susah banget. Kalau kita ingat dulu nyanten, nah usul kagak bisa. Kalau karena berkah dia mah. Emang guru kalau dia pegel dia yang kejetin, guru dia yang nganter kemana-mana. Belum lagi yang kuliah, jadi direktur lah, jadi ini ada yang ngajinya kebelentongan segala macem. Kemudian jadi dosen lah di UI, jadi pegawai negeri lah segala macem. Kawan-kawan itu yang ngaji. Jadi ternyata kiai itu benar-benar supaya murid-muridnya berkah. Gitu. Susah rasanya nemuin kiai yang kayak begitu. Ya Allah, Masya Allah. Makanya saya bikin puisi itu. Buat beliau saya bikinkan puisi. Ada. Nanti saya cetak di sini.
isinya dan foto beliau. Beliau kalau Ramadan begini, santri disuruh pada ngaji pasaran, kita ngaji di rumahnya gitu kan. Biasa ngaji di masjid di tempat ya yang udah disediain. Tapi kalau ngaji pasaran di rumahnya, di rumah beliau. Malam, sampai malam. Ini mah kan ngaji cuma 1 jam doang gua udah mikirin keras. Bisa kalau. Ya kan? Nah kalau di waktu zaman saya kecil dulu ngaji sampai malam gitu, itu udah gak keinget tuh apa yang disebut, apa yang dibaca, itu yang berkah aja. Amin ya Rabbal. Jadi kita percaya ya kalau orang Brahma Kumbara aja percaya sama Buddha Astagina keberkahan, masa kita nggak percaya? Amin ya Rabbal. Jadi itu dia. Mengapa? Karena taroku biha al-akhlaq wasyurba. Ya, taroku itu tidak mesti diterjemahkan meninggalkan mulu. Kalau begini bisa diterjemahkan begini. Karena taroku mereka tidak ya makan dan minum pihak pada hari-hari puasa tersebut. Jadi jangan taroku meninggalkan mulu. Gak apa-apa, kita terjemahkan tidak saja. Gitu. Ini teknik menerjemahkan. Ya, jadi kalau karena taroku mereka meninggalkan pihak pada hari-hari puasa itu al-akhlaq, makan wasyurba minum. Ya benar sih. Tapi kurang variasi kira-kira. Ya. Lagi 2 paragraf lagi ya. Waqad sungguh jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyandingkan. Jamaah enggak harus mengumpulkan. Ya, Nabi menyandingkan fi rutbatil mubahati pada tingkatan yang dibangga-banggakan. Baina zuhdi fi dunya, enggak ada dunianya tuh. Ditambah silakan. Baina zuhdi fi dunya, antara zuhud ya mengenai dunia, wa baina as-saubi dan saum. Jadi Nabi menyandingkan dalam satu derajat yang dibangga-banggakan antara zuhud terhadap dunia dengan puasa. Jadi untuk bisa sampai kepada zuhud, caranya puasa. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Maroki Al-Ubudiyah bilang, barang siapa yang berbuka puasa, lalu dia buka, dia makan, dia minum, lalu muncul rasa kenyang, maka kata beliau apa? Tidak ada apa-apa bagi orang yang berpuasa itu. Saya tutup, nggak saya lanjutin. Kalau saya buka sampai berkeran, ibaratnya kalau lontong 7. Ya. Jadi ini memang Maroki itu kan tanda. Jadi kalau orang sudah mulai naik tinggi ke atas, mendekat dengan Allah, itu bukanya sampai kenyang. Makanya orang sufi tasawuf kalau dia buka sampai kenyang, dihukumi nggak ada pahalanya untuk puasa. Makanya jangan ngaji Maroki dah. Ya, pengetahuan mah boleh. Karena kita pelan-pelan, minimal kita kurangi lontong 7. Jadi tinggal dimakan ganjil. Kayak 5, 7 ganjilnya 7. Kemudian dari 7 5, dari 5 3, dari 3 1. Pelan-pelan. Saya mau belajar. Mau belajar, kita harus belajar. Ini namanya zuhud. Jadi puasa dan zuhud disandingkan oleh Nabi dalam satu martabat, dalam satu rutbah, dalam satu tingkat yang dibangga-banggakan. Ya, mudah-mudahan nih. Faqala innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abidi. Sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi membangga-banggakan ya
Siapa sih sebenarnya dibangga-banggakan ini? Bukan malaikat yang dibangga-banggakan. Sebenarnya sesungguhnya Allah Ta'ala membangga-banggakan pemuda yang rajin ibadah, ya malaikat tahu di hadapan malaikat. Jadi yang dibangga-banggakan bukan malaikatnya, tapi siapa? Ya anak muda yang rajin ibadah di hadapan malaikat. Bukan begini, Allah membangga-banggakan malaikat di hadapan anak muda yang rajin ibadah. Bukan begitu. Inilah yang disebut dengan jauh menerjemah. Kalau kita baca ayat itu seolah-olah Allah membangga-banggakan malaikatnya ya di hadapan pemuda yang rajin ibadah. Bukan. Allah membangga-banggakan pemuda yang rajin ibadah di hadapan malaikat. Begitu Ustaz ya? Nah, seperti itu. Ya kagak masuk akal kalau malaikat mau dibangga-banggakan. Nama juga malaikat. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ayyuhasyabu at-tariku syahwatahu li ajli. Wahai pemuda at-tariku yang meninggalkan syahwatahu, syahwatnya, li ajli karena aku. Di sini at-tariku ini isim yang bermakna fi'il. Maka di depannya dibaca syahwat sebagai maf'ul. Padahal di sini nggak ada fi'ilnya. Ada kata at-tariku saja. Inilah yang dikatakan isim fa'il yang bermakna fi'il. Maka sesudah itu mesti dinasabkan syahwatahu. Ya. Wahai siapa? Pemuda. Ya, pemuda yang meninggalkan syahwatnya li ajli untukku, al-mubdilu yang menyerahkan sababahu ya masa mudanya li untuk. Jadi dia enggak makan, enggak minum, bagenda. Ya, enggak bergaul dengan yang lain, dia zuhud, bagenda. Dia sabar. Ya. Itu. Ini disebut dengan siapa? Anak muda yang meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah. Dan anak mubdilu, anak muda yang menyerahkan. Bisa juga mengerahkan juga bisa. Tapi lebih tepat menyerahkan sababahu masa mudanya li untuk. Lagi digeroin nih yang mereka begini kayaknya kepada anak naksu. Ini bisa dibaca mubadilu juga bisa, kalimat dalam yubadilu bisa dibaca al-mubdilu juga bisa. Bebas aja nih yang membaca. Ya. Dulu waktu saya ngaji dengan Profesor Dr. siapa itu yang guru bahasa Arab ya, Khotibul Umam. Jadi kebetulan dulu saya nyandren gurunya Profesor Dr. Khotibul Umam, Profesor Dr. Hidayat, Profesor Dr. Akil Munawar, Profesor Dr. ya Muksi, Profesor Dr. Suwito, Profesor waktu saya nyantel gurunya lepas bilang Profesor Dr. Khatibul Umam ngajinya Ihya Ulumuddin dibaca di hadapan kita santri ini kan. Kata beliau, Samsul yakin baca ya dengan 3 cara yang tadi saya baca. Saya mau ngomong Pak, kagak bisa. Prof jangan saya kan saya paling kecil. Di belakang saya ada abang-abang saya, abang saya suruh. Jadi ya, bahkan abang saya ada yang S2. Sekarang pada profesor tuh abang-abang namanya Maman, Profesor Maman dari Bandung, dari UPI. Kedua dia S2, saya baru semester 3 waktu itu. Ya, saya merasa paling kecil, saya paling depan duduknya. Ada yang suruh-suruh, ya disuruh. Kalau di rumah masih ada sekarang. Nah kalau Pak Hidayat dulu atau pada diri yang besar itu dia bawa teks bahasa Arab, bawa koran. Pas kita disuruh baca, kola soda, Usaid, soda apa soda? Ternyata kola Saddam Hussein. Saya cari-cari apa sih soda ya? Ternyata Saddam Hussein. Tulisan soda. Itu begitulah. Ya makanya harus banyak latihan. Kalau nggak banyak latihan juga nggak bisa. Amin ya Rabbal. Supaya bisa ya santri ini
Al-Fatihah Fatihah. Oma aja sampai sekarang masih latihan. Benar nggak? Oma sampai sekarang masih latihan. Kalau udah masker, apa master? Kalau yang dipakai di mulut? Ya, ini jamaah yang berbahagia. Apa kata anta indi, engkau di sisiku. Jadi orang-orang muda yang rajin ibadah, orang-orang muda yang menghabiskan masa mudanya dengan ibadah, kata Allah anta indi, kamu di sisiku. Kaba'adil malaikati, setara dengan malaikat atau sebagian malaikat. Kalau ba'di ini juga lebih enak diterjemahkan beberapa. Kata-kata ba'di jangan perlu diterjemahkan sebagian, boleh diterjemahkan beberapa. Kan beberapa kan sebagian kan. Kalau separuh baru nisfu. Tapi kalau ba'di 1 dari 50 udah ba'di, 2 juga ba'di, ba'dul. Makanya kaba'di setara dengan atau seperti, ya, beberapa. Ini teknik menerjemah sebetulnya. Kalau kursus membayar mahal ini sebetulnya ini. Iya. Ini mah nggak pakai bayar saja ya. Ya. Jadi ba'dun itu nggak mesti diterjemahkan, ya, apa namanya, sebagian. Bisa diterjemahkan beberapa. Dalam bahasa Indonesia 1 dan 2 itu 2 itu lebih dari 1. 2, 3 udah boleh dibilang jamak. Maka udah boleh dibilang beberapa. Satu lagi deh ya, 2 lagi deh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bisyami, mengenai puasa Nabi bersabda. Jadi bisyaminya boleh diterjemahkan duluan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bisyami. Lebih enak apa? Bisyami qala sallallahu alaihi wasallam. Mengenai puasa Nabi bersabda. Yaqulullahu ta'ala. Nah, berarti ini apa? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya malaikati, wahai malaikatku, unjuru, lihatlah oleh kalian, ila abdi, kepada hambaku, taroka, yang meninggalkan syahwatahu, syahwatnya, waladdatahu, dan kelezatannya, wa ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, min ajli, karena." Ini malaikat yang disuruh melihat. Kalau malaikat kagak makan kagak minum, emang nggak dikasih syahwat, bisa malaikat ini ada manusia yang dikasih syahwat. Lihat di malaikat hambaku nih, aku kasih syahwat dia, tapi apa? Lihat di malaikat hambaku bisa meninggalkan syahwatnya, bisa meninggalkan kelezatan hidupnya, bisa meninggalkan makanannya, bisa meninggalkan minumannya, min ajli, karena aku. Dibanggakan kita di hadapan para malaikat. Kalau malaikat nggak makan nggak minum, iman kerjanya syahwat. Tapi kita punya syahwat tapi mampu menahan. Makanya apa? Malaikat melongo. Kalau kata orang sini, bujuk buneng. Ya malaikat melongo. Masya Allah. Iya, iya. Makanya puasa, ya, mengikis potensi binatang ada dalam diri kita dan menambah potensi malaikat ada. Kita kan punya 2 potensi nih secara psikologis, potensi baik malaikat, potensi buruk setan atau binatang bahaim. Nah, puasa mengikis potensi setan, mengikis potensi binatang, dan potensi malakut, malaikat ini makin tebal. Makanya orang puasa kali colek, ya baru keinjak doang jangan. Kita punya pisang gede banget nih, tebang orang. Ya, rencana buat lebaran.
kata kita, Masya Allah ternyata ada yang lebih membutuhkan dari ketimbang saya ya Allah. Ya baguslah. Jangan capek-capek depan, sampai capek-capek bawain. Naik kelas. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ada nggak kira-kira yang begitu? Naik kelas. Hah? Emang benar Ustaz ini emang guru begitu. Ngomel biasa. Ya, begitu. Bagus aja. Kita manggul pisang nih, 3 tandan, satu gede banget pisang Ambon. Lalu kemudian satu lagi pisang nangka biasa, ada lagi pisang siang kecil hitam jelek lagi. Kita panggul di tiga tandan. Kita lewat pinggir kali, ada anak yatim minta, kira-kira yang kita kasih yang mana? Hitam kecil jelek. Adalah emang kita mau buang, emang kita mau buang, baru saja minta dah manfaat. Tapi yang lewat ini wali kota, nggak minta mau kita kasih paling gede. Kita berarti belum puasa. Belum ada efek positif apa-apa pada puasa kita karena kita masih membeda-bedakan orang dari jabatannya, dari pengaruhnya. Selamat datang aktivis. Orang sibuk pasti bisa ngaji. Kita begitu. Kondangan nih. Orang miskin banget rumah gubuk. Pas mau nyampe kita bunteng sama teman-teman. Aku itu kalian enggak ya? Pas kondangannya di rumah camat, orang berpangkat, bunteng lagi sama teman. 200 kecilan bukan enggak ya? Tebulat lah. Tebulat. Atau terbalik? Tebulat. Mestinya kalau orang miskin kondangannya gede. Kalau orang berpengaruh berpangkat ya biasa saja. Dikasih Pak. Karena kondangan bukan pengen dipulangan, tapi pengen dipulangin. Nolongin orang. Ngapa sih kita masih membeda-bedakan orang? Karena puasa kita belum pengaruh sama kita. Menghormati orang wajib, kata Nabi, apabila ada pemimpin di antara kamu, RT, RW, lurah, camat, kamu bangkit dari duduk. Itu menghormati, boleh. Tadi kalau ada RT, saya lagi berdiri, maaf kalau saya berdiri mengikuti sabda Nabi. Tapi kagak kan, kalau datang RT mah kita tetap duduk. RW kok masih tetap duduk, dia datang wali kota. Duh, bangun kita. Kita masih membeda-bedakan pejabat. Masuk neraka juga. Emang apa kalau RT juga kita hormati? Yang datang RT kita hormati juga. Pas wali kota mau sibuk, panitia sibuk ini segala macam. Pas RT mau lewat kita mau kagak. Teh angkat ini teh sama ajak orang teh disuruh. RT malah disuruh-suruh. Ya Allah. Ini ternyata mengapa kita tiap tahun diminta puasa. Untuk memperbaiki akhlak kita. Ada mana tadi itu? Itu deh ya. Tadi oke. Satu lagi ya? Ya, satu lagi. Tadi ulang, satu lagi. Wakila dikatakan. Maksud wakila ada yang berpendapat fi qaulihi ta'ala mengenai makna firman Allah Ta'ala. Fala ta'lamu nafsun, seseorang tidaklah mengetahui ma apa yang ufiya disembunyikan lahum kepada mereka min berupa qurrati ayunin, kesenangan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang kanu dulu ya'maluna mereka kerjakan. Kila ulama berpendapat, ada yang berpendapat karena amaluhum asyama. Jadi kata-kata ya'malun, apa yang mereka kerjakan ya, adalah puasa. Jadi kalau kita baca begini, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin
jaza'an bima kanu yasumun. Yasumun aslu yasmumun. Kalau anu kan ada begitu ya. Kalau ilmu nahu apa ilmu sharaf apa begitu. Nah, yasumun. Kalau nggak surah apa ini ya? As-Sajdah ya. As-Sajdah ayat hari ini 32 apa berapa ini? Ya, nanti kita baca, kita lihat lagi. Jadi perbuatan kita nanti yang membuat hati kita gembira dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Jadi ya'malun ay yasum. Li'annahu karena qala Allah berfirman innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini Az-Zumar 10 ya. Ini yang kemarin kita. Lagi payuf robu liso imi ajruhu ifrogan. Asalkan aprogo yufridu. Mengapa dibaca pasif yufrogu? Karena di depannya ada alif lam. Apa? Ada lam. Gitu. Jadi lebih pas dibaca yufrogu liso imi. Dituangkan liso imi buat orang yang puasa ajruhu puasa pahalanya ifrogan ya dengan banyak ya dituangkan sebetulnya bukan dituangkan diberikan tapi kan aslinya memang Allahumma afrik alaina sabra. Apa lagi? Enggak lanjutnya Allahumma afrik alaina sabra. Sabit aqdamana wa sirna anal qaumil kafirin. Ya Allah afrik tuangkanlah alaina sabra. Ini doa hebat ini. Ya. Jadi apa? Ya Allah tuangkanlah dari sini nih sobro biar mengalir. Ya asli kata asal aprik itu tuangkanlah. Nah seolah kayak kesabaran itu mengalir. Akhirnya kesabaran mengalir ke otak, ke mata segala macam mengalir ke mata sabar melihat yang nggak boleh. Telinga sabar, mulut sabar, tangan sabar. Itu makna afrik di situ. Jadi kalau dibilang dituangkan jadi mengalir ke bawah-bawah, kaki sabar. Kalau air kita tuangin dari kepala sampai ke bawah, kaki kena. Jadi kaki yang kena air kesabaran jadi sabar. Maka doa Allahumma afrik alaina sabra. Emang Quran itu hebat. Kalau kita ngaji Quran, ngaji kitab, ngaji kayak begini, ilmu itu siapa tahu kita dapat sekarang harus banyak. Karena ulama ya kita mah cuma bacain aja nih resep kalau belajar bareng-bareng. Apalagi wa yujazafu yuzafan dan tumplokkanlah ya pahala puasa itu juzafan dengan setumplek-tumpleknya. Ini istilahnya apa ini begini? Dalam ilmu nahu apa ini? Limpahkan. Sejar apa sejar? Limpahkan. Ya. Maf'ul mutlak. Kamu mutlak ya? Apa maf'ul li ajli? Jadi tumplekkanlah pahala puasa juzapan setumplek-tumpleknya. Maksudnya berikan pahala yang tidak terbatas. Sama dari mana itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sama dengan wa yujafu juzapan. Tumplekkanlah pahala orang yang berpuasa setumplek-tumpleknya. Ya. Yang
memang Imam Ghazali luar biasa. Fala yadkhulu tahta wahmin wa taqdiri. Fala yadkhulu, fala maka tidaklah yadkhulu masuk tahta di bawah wahmin waham wa taqdir hitung perkiraan. Apa terjemahin gimana nih kalau begitu? Fala yadkhulu di luar. Kalau yadkhulu di dalam di luar. Fala yadkhulu berarti di luar. Jangan fala di luar, tidaklah masuk. Bilang di luar lebih gampang. Dan teknik menerjemah begitu. Fala yadkhulu maka tidaklah masuk. Bilang di luar lebih gampang. Fala di luar apa? Tahta wahmin prasangka wa takdirin dan perkira. Maksudnya pahala yang Allah berikan di luar sangka-sangka kita dan di luar perhitungan kita. Jadi pahala puasa itu di luar wahmin sangkaan, takdir perkira. Jadi pahala yang dulu di luar sangkaan dan perkira. Amin ya Rabbal. Berapa ini? 16. Wah, lewat. Maaf ya kalau lebih. Ya, mohon maaf kalau lebih. Ya, ini yang saya sampaikan. Dan bagi yang tidak ngaji, tetap saya share materi hari ini. Ya, cuma PDF untuk keamanan PDF. Ya, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Allahumma barik ala Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma arhamna Muhammadin wa ala alihi wa rabbana fina dzunubana wa li walidayna warhamna warhamna kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya karim ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ngibrit ke rumah masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.